Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji kepada Allah subhanahu ta'ala, serta selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang harus dihindari untuk menikah menurut kitab Qurratul Uyun. Namun sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng sebelah kanan sampai berdering, supaya kalianlah pertama tahu ketika kami upload video terbaru. Terima kasih. Syekh Ibnu Yamun menjelaskan perihal larangan yang harus dihindari saat pernikahan. Dalam nazam beliau mengatakan, Wada' minal ayyami yawma arba' inkana akhira syuhuri. Tinggalkan hari Rabu dan jangan dipakai jika hari Rabu datang pada akhir bulan. Kemudian beliau begitu pula tanggal 3, 5 dan 13, 25, 21, 24 serta 16. Syekh Ibnu Yamun menjelaskan dalam bait-bait syairnya bahwa dalam memasuki pernikahan sebaiknya menghindari hari Rabu pada setiap bulan, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa setiap Rabu akhir pada setiap bulan adalah saat diturunkannya bala musibah yang merupakan hari naas. Imam As-Suyuti menjelaskan di dalam kitab Jami'ul Saghir bahwa hari yang dimaksud adalah tanggal 3, 5 dan 13, 25, 21, 24 serta 16 dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam melakukan hal-hal penting seperti pernikahan, berpergian, menggali sumur, menanam pohon, membeli rumah, membeli baju dan sebagainya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang dinazamkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah yang terhormat Bahar Tawil. Beliau mengatakan sebagai berikut: jauhi hari ketujuh, hari dengan sempurna. Jangan kamu memulai sesuatu dan jangan pula berpergian. Jangan membeli baju baru atau perhiasan, jangan menikahi anak putri dan jangan menanam tanaman. Jangan menggali sumur dan membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja dan berhati-hatilah. Tanggal 3, 5, kemudian 13, tanggal berikutnya yakni tanggal 16. Pada tanggal 21, takutlah akan kejelekannya, begitu pula tanggal 24 dan 25. Setiap Rabu akhir pada setiap bulan dan seluruh hari untuk melarangmu darinya karena hari naas selamanya. Kami meriwayatkan seluruh keterangan ini dari lautan ilmu, yakni Ali bin Amil Mustafa, pemimpin umat. Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah ditanyakan kepada Nabi tentang hari tersebut, beliau menjawab, hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat. Karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan Darul Nadwa guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi. Begitu pula hari Selasa telah ditanyakan kepada Nabi dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah karena pada hari itu Sayyidah Hawa mengeluarkan darah haid. Hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya Jirjis, Zakaria dan Yahya alaihissalam, juru sihir Raja Fir'aun, Asyah binti Mazahim, istri Fir'aun, serta disembelihnya sapi Bani Israel. Karena alasan-alasan tersebut, Nabi SAW dengan tegas mencegah melakukan cantu pada hari Sabtu. Nabi SAW bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah, dan pada hari Sabtu neraka Jahanam diciptakan Allah, memberikan kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah, serta Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Adapun tentang hari Rabu pernah ditanyakan kepada Nabi dan beliau menjawab,
Hari Rabu adalah hari naas, di mana pada hari itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya serta kaum Samud dan kaum Nabi Saleh alaihissalam dihancurkan. Demikian pula hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan bahwa pada hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian, bangkrut. Keterangan yang ada di dalam kitab Inak, pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal itu dapat mengakibatkan penyakit belang. Memang ada sebagian ulama yang meragukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu. Di dalam kitab An-Nasihah ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, memotong kuku, cantuk, berpergian, dan sebagainya pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari-hari tersebut. Akan tetapi, Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik, tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan minyak dan melakukan cantuk pada hari Sabtu. Begitu pula berpergian dan melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak melihat bahwa dilarang bahwa melakukan aktivitas pada hari-hari tertentu sebagai persoalan yang besar. Bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadis yang menerangkan hal itu. Ketika ditanya tentang tidak bolehnya melakukan beberapa pekerjaan seperti cukur, memotong kuku dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu, Ibnu Yunus menjawab, "Kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu." Artinya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan diri. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Dan kebetulan sesuai dengan kehendak Allah. Syekh Khalil di dalam kitabnya Jami' dengan nada keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari tertentu untuk melakukan sesuatu amalan, karena semua hari adalah milik Allah, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Imam Nawawi berkata, kesimpulannya, menjauhi hari Rabu karena keyakinan akan kejelekan dan merupakan kepercayaan ahli perbintangan hukumnya benar-benar haram. Sebab semua hari adalah milik Allah. Tidak ada hari yang berbahaya dan tidak ada hari yang bermanfaat karena keadaan hari-hari itu sendiri. Menjauhi hari-hari yang lain juga tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakuti, dalam arti bahwa melakukan seperti keterangan di atas menghindari hari tertentu hanya didasarkan pada hadis dhaif. Sebagaimana dikemukakan oleh penyusun kitab An-Nasihah menyebutkan bahwa sebagian ulama melakukan cantuk bekam pada hari Rabu. Dalam tulisan lain pada hari Sabtu mereka tidak mengindahkan sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang melakukan cantuk pada hari Rabu, sebagian pada hari Sabtu, lalu dia ternyata ternyakit penyakit belang, maka jangan mesal kecuali menyesali dirinya sendiri. Mereka menganggap hadis tersebut tidak sahih. Selang beberapa hari kemudian, mereka ternyakit penyakit belang, lalu sebagian dari mereka mimpi bertemu Rasul. Dalam mimpi dia berkata kepada Nabi, namun malah beliau balik bertanya, apakah belum ada hadis yang datang kepadamu? Dia menjawab, ada, tapi hadis itu tidak sahih. Maka Rasulullah SAW bertanya, apakah belum cukup bagimu? Dia pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang aku bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mendoakannya. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dia berita benar-benar telah hilang. Pengarang Syarah Ar-Risalah menambahkan, sebagai berikut, sebaiknya hadis dhaif seperti itu diamalkan tanpa memandang sahih atau tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum yang setaraf. Benar, hadis dhaif itu sebaiknya diamalkan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka jangan sampai amal itu berhenti pada hari-hari tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.